Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Pengelolaan ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya dalam mencapai tujuan sasaran organisasi. Kedudukan ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua. Pertama, pegawai negeri sipil. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai negeri sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja menurut dengan kebutuhan instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu dan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan untuk menjalankan kedudukannya tersebut. Untuk menjalankan kedudukannya, maka pegawai ASN berfungsi sebagai 1. Pelaksana kebijakan publik. 2. Pelayan publik. 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, pegawai ASN bertugas 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, peran dari pegawai ASN pertama sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum, pemerintahan, dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk konteks hak dan kewajiban ASN dibagi menjadi dua jenis. Pertama, PNS. Kedua, P3K. Untuk hak dari PNS, pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. 2. Cuti. 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 4. Jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian. Kelima, bantuan hukum. 6. Pengembangan kompetensi. Dan untuk hak dari P3K, 1. Gaji dan tunjangan. 2. Cuti. 3. Jaminan hari tua. 4. Jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian. Kelima, bantuan hukum. Dan keenam, pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban untuk dua jenis ASN tidak ada perbedaan. Pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, dan pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan pemerintah. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan. 7. Menemukan rahasia jabatan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dan untuk perbedaan dari dua jenis ASN tersebut yaitu hanya terletak pada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sebagai seorang ASN, kita harus mengetahui kode etik dan kode perilaku ASN. Pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3.
melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Menjaga kerahasiaan menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat keuntungan diri sendiri. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Dalam manajemen ASN, terdapat sistem merit. Apa itu sistem merit? Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Sebagai penjabaran agenda prioritas RPJMN 2020-2024, penerapan sistem merit ditetapkan sebagai satu dari 3 program prioritas bidang aparatur dalam RKP 2020, yaitu peningkatan akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan reformasi birokrasi. 2. Peningkatan inovasi dan kualifikasi pelayanan publik. 3. Penguatan implementasi manajemen ASN berbasis merit. Apa tujuan sistem merit? Pertama, merekrut ASN yang profesional, berintegritas, menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah. 2. Mengembangkan kemampuan dan kompetensi ASN. 3. Memberikan kepastian karir dan melindungi karir ASN dan intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan. Terus, mengelola ASN secara efektif dan efisien, memberikan penghargaan bagi ASN yang adil dan layak sesuai kerja. Terdapat manfaat sistem merit. Pertama, bagi ASN, yaitu ASN dapat mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhannya, melindungi karir ASN dari politisasi kebijakan pertentangan dengan sistem karir, meningkatkan motivasi ASN, memiliki jalur karir yang jelas bagi ASN. Dan bagi organisasi, dapat rekrut ASN yang berprofesional dan berintegritas, serta menempatkan sesuai dengan kompetensinya sehingga target organisasi mudah tercapai. Mempermudah PPK dalam pengisian jabatan, dapat mempertahankan ASN yang berkompeten, berkinerja, dan kompensasi yang layak. Jaminan merit system dalam monitoring dan penilaian antara lain: pertama, pengangkatan dan jabatan dalam ASN diberikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. Kedua, pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. Ketiga, mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Keempat, penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja. Sesungguhnya dari seorang pegawai, sistem penilaian kinerja dapat digunakan membedakan pegawai yang berkinerja dan tidak berkinerja. Kelima, promosi pegawai dilakukan dengan berdasarkan pada kinerja pegawai dan bukan pada pertimbangan subjektif. Sekian dari penjabaran kami dari manajemen ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.